Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi bersama saya di channel yang tercinta ini. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar lagi tentang Arduino, yakni tentang tipe data ya. Tipe data nanti tentunya ketika kita ngomongin tipe data, pasti ada yang namanya variabel dan juga nilai. Lalu kemudian yang perlu kalian siapkan adalah Arduino ya, Arduino. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan atau tidak menyoroti Arduino karena tidak perlu rangkaian ya. Nah, Arduino ini nanti akan saya gunakan untuk menjalankan ini aja, serial monitor. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Nah, sebelumnya ini ada daftar tabel tipe data ya, macam-macam tipe data. Yang pertama itu adalah boolean. Nah, tujuannya, fungsinya untuk menyimpan nilai kebenaran ya, dengan memori sebesar 1 byte. Kemudian rentangnya adalah true, ini salah kayaknya. True or false ya. Jadi benar atau salah, atau bisa ditulis 1, 0 atau 1 gitu. Oke, kita langsung praktekkan ya di sini. Bagaimana cara menuliskan tipe data boolean. Langsung saja teman-teman bisa menulis bool ya, BOOL, ataupun boolean gini, bisa. Jadi terserah. Kalau saya biasanya bool aja gitu ya. Kemudian diikuti dengan variabel. Nah, misalkan kita mau menyimpan tipe data bool, kita akan menyimpan di dalam variabel yang namanya misalkan apa ya, kondisi gitu ya, kondisi. Oke, jadi data dengan tipe data boolean. Nah, nanti dia hanya mampu menyimpan 0 dan 1 aja. Tidak bisa 0, 1, 2, 3, tidak bisa. Kemudian data tersebut akan disimpan dalam variabel ini, kondisi. Nah, lalu kita tentukan nilainya, kondisi awalnya apa. Misalkan kondisi awalnya itu adalah false. Oke, false. Atau kita tulis kalau false itu 0, kayak gini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian cara manggilnya terserah nanti kita mau aplikasikan ke program apa. Eh, Tentunya tinggal memanggil variabel ini ya ketika mau menampilkan. Nah, nanti yang tampil adalah 0 kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu 0 atau false. Kalau true berarti ya benar gitu ya. Atau bernilai 1 kalau true itu. Oke, selanjutnya adalah di sini ada byte gitu ya. Byte. Nah, fungsinya untuk bilangan bulat ya. Menyimpan bilangan bulat dengan memori penyimpanan sebesar 1 byte dan rentangnya atau panjang panjang apa namanya ini? Panjang nilainya itu dapat menyimpan mampu menyimpan angka 0 sampai 255. Oke, kita akan buktikan, kita akan coba ya. Cara menuliskannya tetap sama ya, teman-teman. Baik, kemudian misalkan nilai. Kita bikin variabel nilai. Ini terserah ya, teman-teman. Variabel ini kalian terserah mau nulis apa, tapi harus mengikuti pedoman ya. Pedomannya itu kalau misalkan tidak boleh di spasi. Jadi nilai saya misalkan nih. Ini tidak boleh nih. Penulisan seperti ini tidak boleh. Harus tanpa spasi atau kalau mau spasi harus dikasih underscore seperti ini. Nilai saya misalkan kita awali dengan 0 ya. Karena di sini adalah 0 mulainya. Tidak bisa negatif gitu ya. Dan tidak bisa 256. Nah, nanti ketika sampai 256, dia akan kembali ke 0 lagi. Misalkan eh, tipe data ini kita gunakan untuk menyimpan nilai hitungan ya. Nilai hitungan untuk menampung data, misalkan data orang
dalam suatu ruangan gitu ya dengan sensor tertentu. Nah, nanti akan dihitung. Nah, ketika sampai 256 dia akan ngeriset sendiri ke nilai 0 ini. Sama terserah kalau untuk nilainya ataupun tidak dikasih nilai sama aja. Ini sama seperti apa namanya difungsikan sebagai 0 itu awalnya. Oke, yang ketiga adalah char atau untuk menyimpan karakter. Ya. Sama untuk penyimpanannya mampu menyimpan 1 byte, kemudian rentangnya itu dia hanya menyimpan karakter saja ya teman-teman. Karakter saja seperti A, B, C, D dan sebagainya. Nah, tapi ini berbeda teman-teman. Dia manggilnya tidak pakai A gitu. Jadi char misalkan karakter saya mau manggil huruf A gitu ya atau huruf B gitu. Panggil B. Maka dia akan harus dikonversi ke apa namanya ada tabel yang namanya ASCII gitu ya. Jadi dia tidak bisa langsung manggil A pakai angka, nanti ada tabelnya. Dan untuk tipe data char ini kita akan eh, bikin video tersendiri gitu ya, karena akan panjang. Oke, kemudian yang keempat ya, integer ya. Dia menyimpan bilangan bulat dengan memori 2 byte, kemudian eh, panjang rentang nilainya yaitu negatif 32.000 ya ini. Negatif 32.768 sampai 32.768 positif gitu ya. Cara penulisannya sama integer, kita tulis lagi nilai gitu ya. Misalkan angka. Angka sama dengan 0 atau angka aja gitu. Gini. Nah, sama sampai bawah ini sama ya teman-teman. Hanya saja berbeda dalam kapasitas penyimpanannya. Dia mampu menyimpan angka berapa sampai berapa gitu ya. Sama unsigned integer dia mampu menyimpan lebih besar lagi. Kalau di sini rentangnya negatif 32 sampai 32.768, sorry 32.000 ya, 768. Kalau di unsigned integer ini 0 sampai 65.535. Nah, sama untuk prinsipnya sama yang seperti saya jelaskan pada byte tadi ya, ketika sudah mencapai 256 maka ini akan otomatis kembali ke sini. Nanti kita akan buktikan ya apakah benar-benar ya nilainya setelah 32.000 itu akan kembali atau akan tetap bertambah. Misalkan 32.768 jadi tambah 3.769 dan 3.770 seperti tidak ya. Nanti kita akan buktikan. Oke, lanjut ke long ya. Tipe data long, kemudian dia mampu menyimpan bilangan bulat ya. Long ini untuk bilangan bulat ya sama, cuman dia memiliki memori yang lebih besar yaitu 4 byte dan rentang nilai penyimpanan dia lebih besar. Ini ada negatif 2 2.147.483.648. Ya, banyak banget ya teman-teman. Sampai positif sekian ini ya. Oke, unsigned long. Nah, untuk caranya juga sama seperti ini ya. Tipe data dulu, lalu kita tulis variabel. Tipe data variabel, ya gitu ya. Diingat-ingat. Kemudian unsigned long sama bilangan bulat dengan memori penyimpanan 4 byte dan rentangnya dia mulai dari 0 ya. Biasanya emang kalau unsigned itu dimulai dari 0 sampai tapi lebih besar, lebih lebih banyak gitu. Ini berapa ini? 4 miliar. Kalau ini tadi 2 miliar, sekarang 4 miliar. Ya. Kemudian yang ke ini float ya. Nah, untuk float ini khusus teman-teman. Dia
bukan nggak bisa, tapi bukan nggak, dia digunakan ya, biasanya lebih banyak digunakan untuk menyimpan tipe data yang eh, koma-koma, yang mengandung koma seperti ini. Dia memiliki memori 4 byte dan komanya itu nilainya dimulai dari negatif 3,4 sekian ini sampai 3, banyak ini ya. Oke, ya intinya ini float ini biasanya digunakan untuk bilangan apa ya kalau koma itu kemarin, desimal ya. Sama untuk double ini fungsinya sama seperti float untuk koma, cuman dia lebih besar kapasitas penyimpanannya dan mampu menyimpan lebih banyak juga. Oke, sekarang kita akan coba buktikan ya salah satu apakah benar ya dia menyimpan sampai kita pakai integer ya. Kita akan coba yang integer ini apakah dia mampu menyimpan nilai negatif 32.768 sampai 32.768 negatif gitu ya. Oke, ini kita mulai dari nol aja. Kemudian di sini Pak, saya coba tampilkan di serial monitor. Serial bikin 9600. Nah, di sini saya menggunakan mylist ya. Menggunakan mylist untuk mencoba memberikan trigger nilai gitu ya. Jadi nanti akan ada bahasan sendiri ini mylist ini untuk apa, kita biasanya gunakan untuk apa gitu, nanti kita akan buatkan videonya sendiri. Nah, jadi intinya nanti angka ini akan bertambah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara cepat itu ya. Bertambah tiap detik itu tentunya milis ini adalah milisekon. Berarti tiap 1 detik itu ada 1000 ya. Bertambahnya 1000 nilainya. Oke, jadi 0, 1000, 2000 gitu. Oke, kita akan tampilkan di sini serial print line. Serial print line kita tampilkan angka. Oke. Kemudian saya upload ke Arduino. Kita tunggu teman-teman. Nah, udah terupload. Kita akan buka serial monitornya. Oke, sudah berjalan. Ini 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Oke, kita lihat lagi ya di sini rentang nilainya dia sampai 32.768. Oke, sudah 16.017. Kita tunggu 22, 25, 26. Dia nanti sampai 32 akan kembali lagi ke min 32. 31, 32. Nah, dia akan kembali ke 32 ya, negatif 32. Oke, terus bertambah lagi. Bertambah 1000 gitu ya. Oke, berarti intinya pembuktian ini adalah benar ya. Dia mampu menyimpan angka 32.768 sampai positif 32.768. Kalau kita misalkan coba di yang byte ini ya, dia cuma mampu 0 sampai 255. Kita akan ubah tipe datanya dengan byte. Oke, upload. Oke, kita monitor. Nah, ini teman-teman, terbukti ya dari 0. Ini pergerakannya sangat cepat sekali karena setiap 1 detik itu dia bertambah 1000 dan sedangkan ini tidak sampai 1000 ya, dia mampu 255 menyimpannya itu. Makanya cepat sekali ini. Oke, sama kalau misalkan kita pakai integer ya, kemudian kita mau menyimpan angka 3,8.
Kita cek di sini apakah dia bisa menyimpan koma-koma, karena byte ini tidak ada komanya ya. Oke, ya nggak bisa ya teman-teman. Kita coba nggak pakai milis dulu, tapi kita tampilkan aja. Di sini kita tampilkan eh, angka ini 3,8 ini ke serial monitor. Oke, apakah dia bisa? Oh, tidak bisa ya teman-teman, karena dia tidak mampu untuk menyimpan bilangan real gitu ya. Ya, dia cuma mampu menyimpan bilangan bulat. Sehingga di sini yang ditampilkan adalah angka yang paling kiri gitu. Nah, di sini kalau mau menyimpan bilangan real atau koma, di sini kita ubah dulu pakai float. Ya. Nanti dia baru bisa menampilkan 3,8. Ini contoh aja ya, 3,8 ini. Nah, di sini teman-teman. 3,8 float X tambahan, sorry. Oke, dia bisa menyimpan 3,8. Nah, mungkin cukup itu aja ya kita belajarnya pada video kali ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa eh, menambah ilmu kita dan juga teman-teman ya, tentunya untuk saya sendiri ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar gitu ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.